Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberikan kesempatan untuk mengikuti Grand Leadership Kompetisi 2025. Saya Abdullah dari Regional 2 Sumatera Selatan, perwakilan BR7 Sampan. Yang saya hormati Dewan Juri, rekan tim lawan, dan seluruh hadirin peduli akan masa depan bumi kita. Kami berdiri bukan hanya membawa argumen pro dan kontra, tetapi membawa harapan akan bumi hijau, udara yang lebih bersih, dan masa depan yang lebih lestari. Kami percaya clean energy atau energi bersih bukan sekedar pilihan, melainkan keharusan untuk melawan ancaman nyata perubahan iklim dan meningkatkan emisi karbon. Mari kita sadari bersama bahwa energi bersih adalah kunci bagi Indonesia menuju kemandirian dan berkelanjutan. Rasanya kurang kalau pembukaan ini tidak diawali dengan pantun. Mentari pagi bersinar cerah, burung bernyanyi di ranting tinggi. Mari jaga bumi agar tak punah dengan energi bersih, lestari, dan suci. Para hadirin sekalian, perkenalkan saya Clara Pasaribu dari BR7 Sampan selaku tim pro akan menyatakan argumen saya terkait mosi debat kali ini, yakni realisasi clean energy di Indonesia. Clean energy atau energi bersih merupakan energi terbarukan yang dihasilkan tanpa emisi karbon dan tidak merusak lingkungan. Clean energy ini berperan penting dalam lingkungan karena dapat mengurangi penggunaan atau mengurangi emisi karbon, memerangi perubahan iklim, menciptakan kelestarian hingga keberlanjutan bagi ekologi kita. Nah, kita mendapatkan clean energy ini dari sumber-sumber daya alam seperti dari air, angin, sinar matahari, dan juga biomasa. Nah, perlu kita ketahui semuanya bahwa realisasi dari clean energy di Indonesia ini sangatlah penting dan harus dilakukan sesegera mungkin. Mengapa? Menurut laporan atau data dari World Bank tahun 2023, dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar, mencapai 674,5 juta ton CO2e, yang dimana angka ini itu naik 16 kali lipat dari setengah abad sebelumnya. Selain itu, ada juga laporan dari WRI atau World Resource Institute pada tahun 2014 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-6 dunia sebagai negara penghasil emisi terbesar, mencapai 1.981 miliar ton per tahun. Ini juga lah yang mengindikasikan Indonesia menempati peringkat pertama se-Asia Tenggara sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, emisi karbon itu merupakan emisi yang sangat berbahaya. Emisi karbon itu adalah pelepasan karbon dioksida dan juga gas-gas atmosfer gas-gas rumah kaca ke dalam atmosfer. Emisi karbon ini terjadi karena aktivitas manusia seperti adanya industri kimia, kemudian pembakaran fosil, pembakaran sampah secara sembarangan, deforestasi, hingga pada penggunaan kendaraan bermotor yang melibatkan penggunaan atau alokasi dari batu bara hingga gas bumi. Emisi karbon ini sangatlah berbahaya karena dapat mempengaruhi suhu bumi. Emisi karbon ini bisa mempengaruhi perubahan iklim, pemanasan global, sampai kepada musnahnya atau punahnya ekosistem kita. Contohnya, ketika suhu naik, itu akan menyebabkan pemutihan terumbu karang yang menyebabkan ekosistem laut kita itu terancam mati dan punah. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, laporan dari World Bank maupun dari WRI ini sangatlah menyedihkan karena kita mengetahui bahwa bangsa kita ini ternyata bangsa yang penghasil emisi karbon terbesar. Itulah sebabnya ini harus kita atasi dengan sesegera mungkin dan juga maksimal. Solusinya itu adalah dengan menerapkan clean energy atau energi bersih di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa tujuan dari energi bersih ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs nomor 7, yakni menerapkan energi terbarukan. Energi terbarukan, modern dan juga terjangkau bagi semua orang. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih penerapan dalam energi bersih itu? Nah, penerapan energi bersih itu dapat kita bagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah energi surya. Dengan menggunakan panel surya, sinar matahari itu bisa kita manfaatkan menjadi energi listrik, yang dimana hal ini tentunya lebih ramah lingkungan.
Perlu kita ketahui, energi surya ini sangatlah berpotensi besar bagi Indonesia karena kita kan adalah negara tropis yang mendapatkan curah matahari tinggi sepanjang tahun. Kemudian yang kedua adalah energi angin. Energi dari angin dapat kita manfaatkan melalui turbin angin yang berputar untuk menghasilkan tenaga listrik. Perlu kita ketahui, Indonesia ini memiliki potensi energi angin yang cukup tinggi, terutama di daerah pesisir dan dataran tinggi seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Kemudian yang ketiga adalah energi air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dapat memanfaatkan aliran sungai atau bendungan untuk dapat menggerakkan turbin, yang dimana dengan program tersebut energi bersih itu dapat kita dapatkan. Nah, pertanyaannya adalah ini jika kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, tentunya bisa menjadi sebagai kontribusi kita dalam menanggulangi emisi karbon. Perlu kita ketahui juga, biomasa juga merupakan salah satu faktor atau salah satu sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk dapat meningkatkan clean energy. Biomasa ini tuh terdiri adalah limbah-limbah organik yang dapat kita manfaatkan untuk dapat menciptakan energi bersih dan membersihkan, dan juga sebagai mengurangi limbah dan juga menciptakan energi bersih. Nah, apakah Indonesia telah menerapkan energi bersih ini? Jawabannya adalah ya. Yang pertama adalah Indonesia telah menerapkan biodiesel B40. Biodiesel ini itu biodiesel B40. Biodiesel ini itu merupakan bahan bakar fosil yang dimana terdapat campuran minyak kelapa sawit 40%, kemudian fosil 60%. Biodiesel ini tuh lebih ramah lingkungan, mendorong industri energi lokal, serta mengurangi ketergantungan dalam impor. Kemudian ada juga CO Sovirting PLTU. Perkenalkan, saya Cynthia Damayanti Ramumali. Saya merupakan perwakilan dari BR7 Sampan dan berasal dari Regional 4 Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, saya di sini sebagai pihak kontra atau tim kontra yang menolak mosi penerapan clean energy atau energi bersih di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat dan juga pihak pro yang terhormat. Saat ini saya mengajak kita semua untuk melihat fakta atau melihat permasalahan apa yang menjadi konsentrasi kita bersama, atau permasalahan apa yang saat ini kita hadapi bersama di negara Indonesia. Ya, tidak lain tidak bukan adalah permasalahan perebutan lahan, permasalahan konversi habitat alami, dan permasalahan lingkungan lainnya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa dalam penerapan energi bersih atau clean energy yang dikatakan sebagai solusi dalam permasalahan lingkungan saat ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru lainnya. Dan di sini saya akan memetakan bagaimana kemudian perkataan saya bahwa energi bersih atau clean energy akan menimbulkan krisis-krisis yang baru bagi kehidupan masyarakat. Pertama, pengembangan infrastruktur energi bersih, salah satunya seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, membutuhkan lahan yang sangat luas, sehingga hal ini mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk mengambil tindakan adanya konversi habitat alami yang mengganggu ekosistem lokal dan juga keberagaman hayati di negara kita. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pengembangan litium yang merupakan bahan utama baterai litium ion yang penting untuk penyimpanan energi bersih berdampak sangat signifikan pada lingkungan, dan tentunya hal ini akan berdampak dengan sangat signifikan pada kehidupan masyarakat. Setiap ton litium yang diekstraksi menghasilkan emisi sekitar 15 ton CO2, dan hal ini merupakan atau menjadi kontributor besar karbon global. Selain itu, pengembangan ini juga membutuhkan air yang sangat banyak, sekitar dari 2 juta liter per ton litium. Hal ini menyebabkan adanya risiko kekeringan atau kurangnya ketersediaan air di negara kita. Krisis ekonomi yang bahkan menjadi center atau yang menjadi pusat, ekonomi menjadi pusat dari segala pergerakan di negara kita. Jika masih berada dalam situasi krisis, bagaimana kemudian aspek-aspek lain bisa diperhatikan, terutama energi bersih. Mari kita lihat bagaimana kemudian masyarakat mempertahankan energi fosil yang masih terbilang cukup murah, yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi apakah penerapan energi bersih ini akan menimbulkan dampak positif bagi negara kita atau malah menimbulkan krisis yang baru? Dan jika tim pro mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar pada energi panas bumi, ya tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang benar. Tapi mari kita lihat pada faktanya bagaimana kemudian penolakan besar-besaran terjadi pada masyarakat di Manggarai. Apakah ini menimbulkan respon yang positif atau negatif dari masyarakat? Lihat bagaimana kemudian respon dari masyarakat, karena tujuan nasional di negara kita adalah menyejahterakan masyarakat. Jika pembangunan yang digadang-gadangkan sebagai keberlanjutan hidup masyarakat
malah merusak kehidupan masyarakat, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah proyek kepentingan nasional atau malah menimbulkan krisis yang baru? Jadi di sini saya tegaskan dan saya nyatakan bahwa saya kontra terhadap penerapan clean energy atau energi bersih di Indonesia dengan berbagai permasalahan yang ada yang ditimbulkan baik secara regulasi dari pemerintah yang tidak matang, yang tidak tepat sasaran, dan ketidaksiapan secara ekonomi dan juga penolakan masyarakat karena dampak yang mereka rasakan memperkuat argumen saya untuk kontra atau tidak setuju dengan adanya penerapan clean energy atau energi bersih di Indonesia. Tentunya saya tidak menolak dengan menta-menta atau tanpa solusi. Saya di sini menawarkan solusi agar pemerintah memaksimalkan efisiensi teknologi pembangkit listrik bahan batu bara dan juga gas. Mari kita mengimplementasikan teknologi penangkap dan juga penyimpan karbon atau CCS pada pembangkit fosil dan juga menekan emisi. Kemudian, mari kita melakukan pemerataan energi dengan cara fokus memajukan infrastruktur energi terbarukan di wilayah terpencil. Jadi, di sini saya tegaskan bahwa saya menolak mosi penerapan clean energy atau energi bersih di Indonesia dengan alasan mari kita petakan dulu ekonomi kita, stabilkan ekonomi dan maksimalkan yang ada, baru kita beralih pada pembangunan-pembangunan lainnya, dan kita pastikan pembangunan itu tidak menimbulkan krisis atau permasalahan baru bagi kehidupan masyarakat ataupun keberlanjutan negara kita. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Adapun closing statement yang saya sampaikan, clean energy adalah jalan menuju masa depan yang berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar dari energi surya, angin, air, panas bumi, hingga biomasa untuk mewujudkan transisi menuju sistem energi yang rendah karbon dan ramah lingkungan. Namun, dengan dukungan pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat, cita-cita net zero emission pada 2060 bukan mustahil tercapai. Clean energy atau energi bersih bukan sekedar kebutuhan teknis, tetapi tanggung jawab moral dan ekologis untuk menjaga keberlangsungan hidup planet ini. Dengan dukungan pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat, cita-cita net zero emission pada 2060 bukan mustahil tercapai. Clean energy atau energi bersih bukan sekedar kebutuhan teknis, tetapi tanggung jawab moral dan ekologis untuk mari kita jadikan clean energy atau energi bersih bukan sekedar impian, tetapi warisan hijau bagi generasi masa depan. Adapun pantun penutup dari kami, matahari terbit di ufuk timur, menyinari bumi yang indah permai. Mari wujudkan bumi yang makmur, dengan energi bersih hidup pun damai. Laut biru ombak berdebur, hutan hijau penuh kehidupan. Energi bersih harus makmur demi Indonesia hijau berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum.